biarlah waktu yang akan menjawab. Iya. Yang jelas orang baik itu pasti dijamah oleh roh-roh kebenaran dari Tuhannya Yesus. Amin. Pasti. Amin. Begitu. Tuhan Yesus itu tidak ada, yang ada Tuhan Yesus. Jangan ditambah-tambahin, kurang-kurangi. Aku dong dulu bakso berbuat dari macam Ya, gelap. Selamat malam. Gelap. Wah, ini si gelap. Ya, waalaikumsalam. Muslim ya? Iya. Oh iya. Izin turunkan dulu ya, kita cari oten dulu Bang ya. Assalamualaikum. Iya, oke, terima kasih. Takut Kristen Tasya, takut Tungtung kalau ada Tasya di sini. Tunggu dulu, ini 620 cuma 150 yang follow, berarti sisanya Kristen ini. Oh, sisanya Kristen, udah berani naik mereka. Teman-teman bantu follow dulu lah. Bang, bantu follow. Itu apa? Biasa kalau sendiri ada juga yang naik itu orang Kristen. Banyak. Kenapa nggak ada yang naik? Coba yang Kristen tapping 3, yang Kristen yang Tungtung tapping 3, yang punya Tuhan 3 tapping 3 ya. Kalau Tasya ini punya Tuhan 1, tapi Tuhannya Tasya sudah jadi manusia kan, Tasya kan? Sejak kapan ya manusia? Tapi Tuhan Tasya pernah jadi bayi kan? Sejak kapan Tuhan jadi manusia? Lukas 2 nomor 11 itu dihapus. Lukas 2 ayat 11. Coba. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan kan? Berarti Tuhan Tasya pernah jadi bayi kan? Tuhan, ya tetap Tuhan, walaupun dia itu mau jadi baik mau remaja ini jujur nih, ini Kristen jujur. Sebelum lahir dia tetap Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Jujur. Karena Tuhan itu roh, jadi kita harus tahu, pahami Tuhan itu apa sih? Tuhan itu roh, jangan lihat fisiknya. Iya, betul. Itu. Berarti fisiknya Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Tasya, fisiknya Tuhan bukan? Ya Tuhan, tetap Tuhan. Sama. Dia kan datang dalam manusia. Ya, assalamualaikum Mbak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang di YouTube Natalia Iriani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku datang. Masya Allah. Ya, Tasya mau mualaf ini. Siapa tahu Natalia bisa. Iya, mau mualaf dia. Begini, Dinda Natalia, waktu saya tanya, waktu Bapak turun ke bumi, siapa yang di surga? Katanya di mana-mana Tuhannya. Ya dia sendiri, Bapak sendiri dong. Oh, Bapak karena sendiri. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Oh ya, salam. Lanjut. Dia sendiri katanya ya. Aku tapi mantan Tungtung juga sih, Kak Tasya. Kalau Kak Tasya kan bukan Tungtung ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosnya nggak jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Bang. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Iya, saya fokus soalnya Tasya mau mualaf katanya. Aduh, saya turun aja lah kalau begitu Bang. Sabar dulu Tasya. Enggak. Jangan gitu lah, PST loading, jangan gitu. Siap. Nggak apa-apa ya Kak Tasya ya, tetap di Kristen kan Kak Tasya, nggak apa-apa ya Kak ya. Iya, ada keselamatan malah. Di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Bang
Bang Ardi udah gemes. Maju Bang Ardi. Enggak mau. Kalau lawan Tasya aku nggak mau. Lanjut. Kenapa pada takut sama saya? Saya kan pemula loh. Katanya di luar Kristen nggak ada keselamatan, itu di luar Kristen yang mana ya? Soalnya Kristen aja Di tuh luar saling Kristen. bidat. Gimana? Saling bidat Nah, loh. itu. Kalau Nah, balik itu ke dia Kristen bukan lagi pun Kristen. juga gini. Enggak gini loh Kak Tasya. Kalaupun ya Kak ya, kalaupun balik ke Kristen lagi, naudzubillah ya. Tapi kalaupun balik ke Kristen lagi, yang ada itu juga bakal bingung. Nanti yang ini bilang kamu bidat, kamu ini. Terus nanti dia nomor lagi kamu bidat, kamu ini. Kok bidat sama bidat ini memang bidat semua kayaknya kalian apa gimana? Kayak berserak gitu loh. Jangan mengkafir-kafirkan orang. Apa sih ini orang? Jadi begini, Natalia. Dinda, tahu nggak aku Kristen lagi yang di mana? benar udah Lagi di mana, Bang akan Ardi? meninggikan nama Tuhan Yesus. Lagi di nasi goreng. Nasi goreng. Lanjut. Untung nggak di Enggak ikan nanya. goreng. Iya. Jadi gini Ini lah, siapa sih yang noise angin ini? Ini si apa nih, si anak yang mana? Di bawah kau lah. anak pedalaman. Ya gimana Kak Tasya? Kak Natalia, ini loh apa tadi kan gara-gara tadi tuh lupa lah. Apa tadi ya? Apalah? Apa Kak? Santai Apa Kak. tadi ya? Santai. Minum Oh dulu, iya, minum air putih dulu, minum air putih dulu. Kristen yang benar itu mempercayai dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Di luar itu berarti bukan Kristen. Karena berbicara tentang Kristen itu udah pasti satu Tuhannya, yaitu Yeshua HaMashiach. Oh Tuhannya satu aja, Yesus. Iya. Terus Karena dia adalah Bapa maupun Anak dan juga Roh Kudus itu sendiri. oh Yesus adalah Bapa juga. Iya. Kok bisa Yesus adalah Bapa? Ya bisa. Coba ini tung Karena dia coba berkuasa. dengerin di bawah ini. Katanya Yesus adalah Bapa. Ini nggak bahaya kayak gini Yesus adalah Bapa? Makanya saya dibilang bidat karena anak yang mengatakan itu. Kan dibilang bidat kan? Makanya untung aku nggak balik Kristen lagi. Karena mereka Bilang bukan bidat juga nanti. Kristen. Ih, Bentar. makanya mereka bukan Kristen. Alasannya apa? Kok Yesus adalah Bapa itu alasannya apa? Ya bacalah firman Tuhan, Yang mana? keseluruhannya itu baca. Yang mana keseluruhan? Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 30. Banyaklah. Terus tentang yang Filipus itu berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus berkata, setelah sekian lama bersama aku, kamu masih mencari Bapa gitu. Bentar. Jadi Jadi kalau Bapa itu sendiri. kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, waktu Yesus lahir yang lahir juga Bapa. Bapa itu kan roh. Gimana sih? Katanya Yesus itu Bapa kan? Tapi yang lahir Bapa juga. Ya. Berarti Bunda Maria melahirkan Bapa. Roh. Iya, Bunda Maria melahirkan Bapa. Gini loh, Yesus itu adalah Bapa secara roh. Jadi Yesus ini cuma roh. Yesus itu roh dan daging itu sendiri kan dia mempunyai tubuh. Yesus itu roh dan daging itu sendiri. Oh, berarti Yesus ada jasadnya, ada rohnya. Jadi gini, Tuhan menyatakan diri dalam daging, makanya dia memiliki tubuh jasmani gitu loh. Terus tubuhnya Yesus itu Bapa juga bukan? Bapa itu kan roh. Iya, kalau Ada di Bapa dalam. itu roh yang di dalam Yesus itu Bapa katanya. Tubuhnya Bapa Bapa, itu roh. tubuhnya Bapa bukan? Tubuhnya itu anak. Oh, tubuhnya anak, rohnya Bapa. Bentar. Oh, Aku Benar, ini. benar, Natalia. Berarti waktu Maria gendong mama anak merangkap bapak. Gendong Bapak juga. Gimana? Sebentar. Gimana, Bang Ini Ardi? saya pusing gitu loh. Jadi saya mau beli obat dulu. Kenapa Lanjut pusing? ya. Karena memang saya datang di sini untuk mempostingkan kalian. Iya, saya pusing ini. Saya mau beli obat dulu ini. Lanjut. Berat juga ya Bunda Jadi Maria kalau ya. kalian mau bikin pusing, ya saya siap untuk bikin kalian pusing. Oke. Bikin kita pusing coba sih, sepusing apa sih gitu ya. Sepusing apa sih gitu ya. Apakah sepusing seperti kalian Kalian nggak itu pusing saling loh. Sebenarnya nggak saling pusing membidatkan? amat loh Alkitab itu. Oh, Gini. Aku kepingin tahu sampai berapa jam ke depan
Tasya diskusi sama Dinda Natali, jangan diganggu ya. Yang lain jangan dinaikkan dulu. Saya kepingin tahu sampai berapa jam tuh. Lanjut Dinda. Waduh, Iya, Bang berapa Ardi. jam ngapain berapa jam? Nyonyor nanti kita ngobrol berapa jam ya. Kak Tasya, Iya. tadi Apa tuh? katanya Bunda Maria itu berarti waktu Yesus lahir itu Bunda Maria pun juga menggendong Bapa, begitu ya? Karena Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapak itu sendiri, betul. Betul. Yang lahir itu adalah Bapak, betul. Oh, betul. Tetapi Berarti kamu yang- pahami Bapak itu apa ekstensinya? Iya, katanya Yesus itu Bapa, ya nggak apa-apa, itu kan iman Kak Iya, Tasya. Bapak itu apa ekstensinya Bapak? Kalau esensinya Apa Bapa, ekstensinya? esensi apa sih? Esensi apa sih maksudnya esensi Bapak? Ini apa sih maksudnya Nah, esensi iya, Bapak? kalau aja tidak tahu bagaimana. Ya coba jelaskan. Esensi Bapak kan Bapak kakak itu yang ngomong, roh. bukan aku. Bentar, kan Iya, kakak yang Bapak itu ngomong, berarti kakak yang roh. harus ngerti. Nah, Bapak itu roh. Terus, Iya, ya udah kalau Bapak itu roh, anaknya Maria yang lahir itu kan ada dagingnya. Dan katanya dagingnya itu Yesus, jadi cuma Tuhan anak. menyatakan diri dalam daging loh. Iya, menyatakan diri dalam daging kan imannya Kak Tasya nggak apa-apa. Nah, tapi berarti kan kalau Yesus itu adalah Bapa dan yang Maria lahirkan itu adalah Bapa, berarti waktu Yesus lahir sama aja Bapa lahir. Waktu Yesus minum cucu Mimi, Bapa juga minum cucu Mimi. Au. Jadi gini, roh berbicara tentang roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, nggak terpisah kan? Berarti Bapak juga nyusu kan? Anjir, gue ngakak, gue jangkrik. Jangkrik genggong rek, Nah, jual bukti kan kuasa Tuhanmu Tapi gimana? nyene loh Mbak Natalia. Enggak umum nih, masa mama Ya, orang umum netain aja nih. bapak, enggak umum nih. Ya, Ya, orang oke. mau macamnya kok, yo iso Tuhanmu Bapak ini ya. kalau netek ini. Sebentar. Tuhanmu Gimana, kan gimana? katanya tidak berbentuk. Betul? Siapa yang Tapi bilang tidak kenapa berbentuk? Tuhan saya tidak menyerupai makhluknya. Jadi kalau kamu bayangin, oh kok Betul. begini, kok Tapi begitu, kenapa itu pasti punya sudah betis bukan dan Tuhan. tangan? Kenapa punya betis dan tangan? Kak Tasya, Kenapa sebentar. hanya betis dan tangan? Tidak punya Sebentar. mata, tidak punya Kak Tasya, kepala, tidak punya Kak hati. Tasya, sebentar ya Kak Tasya. Kak Tasya kalau berbicara betis, Kak Tasya berbicara tangan, jangan pernah dibayangkan itu seperti betisnya Kak Tasya. Jangan dibayangkan itu seperti tangan Kak Tasya. Karena apapun itu yang Allah sampaikan itu Iya. sudah jelas menandakan kebesaran Allah. Ya, Oke. kekuasaan Allah. Karena Oke. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jangan dikirain, oh betis, oh Oke. ada kakinya, ada bulu-bulu kayak kemoceng. Jangan gitu, nggak kayak gitu ya Kak. Sekarang lanjut, tolong Oke. dibahas dengan apa yang saya Sebentar, tanyakan. sebentar, Jangan sabar loncat dong. dulu. Jangan loncat dulu, kan tadi kakak bilang, oh kamu dulu tungtung, pantes mualaf, katanya kan gitu. Ya Iya, udah, Pak, tolong kalau pantes memang mualaf, saya itu mana tungtung. secara, loh iya, makanya tolong pahami saya di mana Kak Tasya itu bilang kekristenan yang benar itu menurut Kak Tasya itu adalah apa yang Kak Tasya imani, bukan sebagai tungtung. Seperti dulu saya tungtung, katanya dibilang wajar saya mualaf, pantes mualaf. Nah Iya, sekarang wajar mengenai mualaf, Bapak mana itu tungtung. menyusu tuh kayak mana? Berarti Maria itu menyusui Bapak? Enggak umum. Gak usah Enggak bicara umum. tentang itu ya. Karena saya tanya, Tuhanmu berbentuk tidak? Oh macet, nggak bisa jawab. Tuhanmu, saya sudah jawab tadi. Mana? Bapak nyusu? Tanya terus. Enggak, Bapak nyusu. Tidak ada ayat di Alkitab tertulis seperti itu. Oke, saya Jadi buat tunjukkan, apa saya tunjukkan, tanya? saya tunjukkan. Kalau saya bertanya itu selalu Alkitabiah. Saya bertanya selalu Alkitabiah. Oke, Kak. silakan. Ini lihat. Lukas 11:27. Kelihatan ya guys? Kelihatan dong. Aku baca Mana? ya. Nih, Mana di Lukas. situ? Lukas Ya, mana 11:27. tertulis itu? Iya, aku baca. Mana tertulis itu? Maria Iya, mau oh, nyusui Yesus itu. Diam dulu ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Iya. Mana tertulis? Mana tertulis di situ? Coba Bunda dibaca. Maria menyusui Bapak. Emang, Mana tertulis di situ? emang yang mengandung Yesus siapa? Maria atau tetangga elu Kak Iya, Tasya? mana tertulis di situ? Ini ibu yang mengandung engkau, ibu yang mengandung Yesus ini siapa? Mana tertulis di situ? Ini ibu yang Kalau tidak mengandung ada engkau. tertulis itu bahwa
Bunda Maria menyusui Yesus. Sebentar, saya Jangan tanya. ditambah-tambah atau Sebentar. kurang-kurangi. Enggak, saya enggak nambahin, saya enggak kurangi. Coba saya tanya ke Kak Tasya, jujur dong, Kak. Walaupun dosa sudah ditebus, minimal bohongnya dikurangin dulu. Malu sama orang yang nonton gitu loh, Kak. Ya, Kak ya? Minimal punya malu gitu loh. Minimal punya malu aja ya. Siapa Kalau yang dosa ditebus itu berbohong? silakan. Siapa yang berbohong? Saya tanya nih, ini secara tekstual tertulis berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah Ya, mana menyusui engkau. di situ tertulis Bunda Maria menyusui. Ibu yang mengandung Yesus ini siapa? Maria atau bukan? Mana? Iya, bukan di situ, mana tertulis itu Bunda Maria menyusui Ibu yang Yesus. mengandung Cari Yesus itu ayatnya. Maria atau bukan? Ini siapa? Ibu yang mengandung Yesus ini siapa? Tanya ayatnya. Enggak, saya tanya. Yang di Ini kan mana tertulis. Bunda Maria menyusui Yesus di mana tertulis? Itu Ini. kan Yesus berkata kepada para ibu. Ibu-ibu adalah yang di mana bukan Ibu Maria, tapi ibu yang lain. Oh, ibu lain. Oh, ada ibu lain Sekarang menyusui saya tanya, Yesus. di Berarti mana bapak ini juga tertulis nyusunya itu? sama orang lain. Bunda Sama Maria. Umum, Ya, ini gak umum. gimana? Gak umum ini. Berarti ini bapak menyusui sama wanita lain. Wes Iya. secara Bukan sama Bu umum Maria. ya, gak umum. Astagfirullah. Sama wanita lain ternyata. Di mana? Saya tanya di mana? Katanya Maria Bunda bukan Maria. karena nggak tertulis. Terus sama wanita lain. Bapak nyusu sama wanita lain Di gitu. mana? Di mana? Tertulis Bunda Maria menyusui Yesus itu aja saya cari Makanya ayatnya. Kak Tasya minimal punya malu ya. Saya tanya, ibu yang mengandung Ngapain Yesus gua ini harus siapa? malu? Ibu yang mengandung Yesus ini siapa? Sebentar, ngapain gue harus malu? Ya karena sikapnya Dengan manusia, firman Tuhan, sifat manusia firman Tuhan itu semua yang minimal tertulis itu punya ngapain harus malu. malu? Itu baru manusia yang normal. Kecuali kalau ODGJ udah nggak punya malu dah. Ngapain gue harus malu? Ngapain gue harus malu? Oh ya nggak Harusnya apa-apa. kau Kalau yang Kak Tasya malu, memang tidak nggak tahu ada malu nggak apa-apa. kehormatan. Kalau saya tahu malu, Tidak makanya ada saya kalau kehormatan. menjawab, saya harus mempertanggungjawabkan. Jangan sampai saya mempermalukan diri saya sendiri gitu. Jangan sampai. Jadi saya harus tahu malu. Kalau Kak Tasya nggak tahu malu, ya itu memang terserah Kak Tasya sih. Saya nggak pernah maksa gitu loh. Ya karena kau tidak tahu malu, makanya pindah agama dari Karena saya pintu. tahu malu, kan tadi Kak Tasya bilang ngapain harus tahu malu, kan Kak Tasya sendiri yang nggak tahu malu. Iya, karena kau tidak tahu firman Tuhan. Kak, kok jadi Makanya kejam aku sih? Dari pindah. tadi aku lihat Kak Tasya tuh santai. Kok jadi kejam? Iya, santai. Kenapa? Coba sih, aku tanya ke Kak Tasya Aku nih. santai loh. Jujur dong, secara tekstual, ibu yang mengandung Yesus itu siapa? Bunda Maria. Nah, Bunda Maria kan? Terus ini Yesus nyusunya ke Bunda Maria atau ke ibu wanita yang lain? Apakah ada tertulis? Iya tertulisnya ibu yang Apakah ada mengandung. Kan tertulis? yang mengandung Yesus Maria kan? Masa nggak paham sih? Gampang Iya, kok. apa ada yang tertulis? Gampang kok. Ada atau tertulis atau tidak gitu loh. Tertulis ibu yang mengandung itu tertulis yang mengandung Yesus. Dan kita sama-sama Mana tahu lah. Udah lah, tertulis nggak usah itu? pura-pura nggak tahu gitu. Kita sama-sama tahu lah. Kita sama-sama Mana? tahu Mana tertulis siapa itu? ibu yang mengandung Yesus Masa dan Tuhan, siapa ibu yang menyusui sebentar, Yesus. sebentar. Kita sama-sama tahu, Kak. Sebentar. Gak usah gitu lah, gak usah gitu, biasa aja kali. Kita sama-sama Sebentar. tahu. Apa? Ya sabar dong, jangan kejang-kejang dong. Enggak, biasa aja. Jadi gini, sekarang gini. Bunda Maria menyusui Yesus di mana ayatnya? Itu yang saya cari. Lah ini, Kalau ini kan bukan ibu yang telah mengandung engkau. Itu ibu siapa yang dia tuju? Bukan ibu Bunda Maria. ini orang ngomong sama Yesus ini. Yesus lagi ngobrol Iya, sama Yesus, orang, Yesus ngomong sama siapa? sama perempuan. Ya perempuan merujuk kepada siapa? Apakah Ya di sini Bunda- nggak disebut Bunda Maria? namanya. Kok nyuruh saya ngerubah Ya Bible-nya? Ya udah, apa berarti dia tidak torek? ada. Lah ini nggak Sesuatu disebut tidak ada namanya. dalam Alkitab. Masa saya harus Tidak tanya, perlu Lukas tambah-tambah ini perempuan kurangi. siapa? Saya tuh nggak mau melebih-lebihi apa yang tertulis di dalam Bible-mu, nggak mau. Iya makanya kalau tidak mau lebih-lebih kenapa kau tambah-tambahin tadi? Siapa yang nambahin? Berarti kau sudah menghujat. Wih, Berarti kau hujat. sudah menghujat itu. Gini loh Kak, ngehujatnya di mana sih? Kok lucu banget sih? Ini udah jelas ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, ini Kak, ngomong nih si perempuan ini ngomong sama Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah terus Ya, tadi di Kak mana Tasya sendiri tertulis? yang bilang katanya Yesus adalah Bapa. Berarti Bapaknya nyusu sama Maria. Enggak, Dinda Natali. Dinda, ini kenapa Tasya tersinggung kalau bahas susu gitu loh? Kenapa gitu? Pertanyaan ini. Makanya. Ki Mas Ardi, ki Ya gak di umum mana? gak Tertulis umum ki ayatnya bapak bukan begitu konek. loh.
Kok Kalau ayatnya bukan misalnya gini, begitu? sebentar Kak. Gini, Gimana? misalnya kalian mengakui bahwa Yesus itu pernah menyusui, buktikan ayatnya ada di mana. Ini. Oh, Bukan ini dengan salah. ayat yang itu. Oh, Lukas salah. Salah lah, bukan Oh, Lukas jawabannya salah. itu. Bukan jawabannya itu. Lukas salah katanya Itu kata guys. Tuhan Yesus. Ya udahlah kalau Lukasnya salah ya udah aku nggak bakal ngejar gitu loh karena Kak Tasya sendiri yang mengakui ternyata Lukas 11:27 salah. Jadi ternyata ini salah guys. Bukan salah. Salah. Nggak bahaya tapi Tuhan katanya kok salah. Natalia, Au, memang au. kau ini pantas saja pindah ke agama. Aduh. Iya pantas dong kacau. karena saya nggak pernah mau mempunyai Tuhan yang menyusun. Iya, karena Tuhan apalagi kan Tuhannya itu tiga, ada makanya bapaknya. kepindah jadi Tuhan yang salah. Mana datanya Tuhan saya 3? Aduh. Tuhan yang mana 3? Kan kau dari Tritung maksudnya. Oh, Tritung. Nah, Oh iya Tritung mesti enggak? ya tale itu ya urusanmu ambek tungtung lek kon kate bidat no Mbak Tasya. Karena memang ya kalau memang tungtung itu Tuhannya 3, saya akui mereka memang Tuhannya 3 tapi ngakutnya 1. Itu saya lepaskan itu. Nah, di Ya, sini tahu juga kan, Kak Tasya mantan- mengakui mantan Yesus dan Tritung Bapak kan? adalah 1. Ternyata di saat Bapak menyusu ke Maria, Kakak Tasya malah kebingungan, kelojotan, berseraak. Kenapa bingung? Ya sama aja kalian memang sama-sama. Tidak Dulu ada, selalu saya saling membidatkan. bingung-bingung. Begitu kan? Malah yang apa jadinya Nggak ada, saya statement terakhir apa? bingung-bingung. Diskusi sangat menyenangkan ya. Jadi statement terakhir dari Kak Tasya ini Lukas 11:27 ini adalah salah ya. Salah Bukan katanya. salah, Jadi ya saya tidak apalagi yang mengatakan perlu saya salah. lanjutkan diskusi dengan Kak Tasya. Natalia. Bible-nya aja dibilang salah. Itu bukan salah. Tuh tadi kakak Saya sendiri tidak yang pernah mengatakan ngomong. ayat Alkitab itu Keceplosan salah tadi. loh. Tadi keceplosan. Terus tiba-tiba sadar gitu. Bukan, maksud saya begini. Apa? Saya minta datanya Yesus itu menyusui di mana ayatnya. Ini Lukas Karena 11:27. jawaban itu bukan jawabannya. Lukas 11:27. Oh, jadi Yesus waktu berlahir dia minum apa? Dia makan mencari apa? jawaban ya sesuai dengan apa yang saya katakan. Oke, Gimana sih Kak kau Tasya, ini? Kak Tasya, nggak apa-apa Ya, deh kalau coba Kak Tasya. cari dulu. Nggak. Coba cari Udah, dulu. kan Coba Kak Tasya cari bilang dulu. nggak bener ini. coba Ya udah cari nggak apa-apa. dulu. Yesus Kok kesurupan itu sih? di mana? Coba cari dulu ayatnya di Udah. mana? Kau usah ngerotos kau, mulut Ih. kau itu. Kenapa kok keserupan? Kak Tasya, Coba yang cari santai. dulu. Udah, dia marah. Cari dulu. Cari dulu. Dia marah guys, dia marah. Gak usah Cari marah. dulu. Udah, Gimana? udah dicari. Ini udah kelihatan nih loh. Susu. Gimana apa perlu, carinya? apa perlu versi lain lagi? Versi ini, Cari. tetek yang telah engkau hisap. Ini. Di mana Ini. cari? Ini Lukas 11:27. Yesus itu di Ini mana? versi Tidak TL. tahu, terputus Malah belah versi kau. TL, tetek yang telah engkau hisap. Nah, kan kabur kan kau? Enggak, belum. Oh, sinyal. Ini. Loh, kemana dia? Kok nggak ada suara? Loh, kemana dia? Kemana dia? Kabur? Kok nggak ada? Kok nggak nampak dia? Kok di sini nggak nampak dia? Di monitor nggak nampak loh dia. Kemana dia? Ada. Diculik Roh Kudus kah? Kemana dia? Kemana guys? Kok berserak? Kemana? Kemana dia? PST loading. Kabur. Kak Natali jahat banget, Kak Natali jahat. Ini tetek loh, tetek yang telah kau hisap. Kok bisa sih? Kok bisa sih ada kayak gini? Yang bener aja dong. Selamat malam semua. Malam. Ya, malam. Jadi tadi aku dengar-dengar di bawah juga ya. Yang kata Sia tadi sampaikan itu mereka Katolik, dia Katolik. Jadi dia itu mengikuti ajaran Paulus. Bentar, Cipong. Ajaran Cipong, Paulus kok itu yang Cipong? mengatakan Cipong ini bahwa siapa? Agama Kristen apa? tunggal. Cipong ini agama apa? Aku agama Kristen Advent. Oh, Kristen Advent. Kenapa? Kak Tasya kenapa? Bidat kah dia? Tadi itu dia salah dijelasin karena Katolik itu mereka ikuti ajaran dari Paulus yang Tritunggal, gak ada Allah lain selain Yesus. Itu mereka itu ajaran dari Apa sih ini orang? Gak biarin. Menarik ini Kak Nona. Menarik. Gimana Pak Spong? Silakan, monggo. Saya Tasya ini opo sih? Dia kabur apa masih ada sih? Kok di HP ku Ada, dia udah. ada? Udah get out. Tapi di sini nggak ada. Udah Oh, nggak keluar. ada berarti. Udah keluar memang. Udah keluar dia. Oh, di HP ku yang nyantol ya. Oke, lanjut. Iya. Lanjut Cipong. Jadi tadi itu dia salah jelasin, sebenarnya bukan begitu karena
kan setiap kami agama itu beda-beda. Ada yang Tritunggal, kalau Tritunggal itu di Kristen itu Katolik, ajaran Paulus itu yang katakan bahwa Tritunggal, gak ada Allah lain selain Yesus, padahal itu enggak benar. Itu banyak yang dirubah. Ah, ini menarik ini Mbak. Jadi gimana Pak? Jadi siapa Bapa, siapa Putra, siapa Roh Kudus? Kalau Yesus itu anak dari Allah, bukan Allah sendiri, bukan. Oh, Yesus bukan Allah. Setiap ajaran Kristen itu berbeda-beda. Wah, ini menarik ini. Jadi Yesus bukan Allah. Yesus itu bukan Allah, Yesus itu sebagai utusan dari Allah. Wah, mendorong ini. Mendorong ini. Ini menarik ini. Oh, Yesus Tuhan bukan, Mbak? Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi ya banyak yang dirubah. Oh, menarik ini. Proyek besar ini. Lanjut Pak. Proyek besar ya. Bentar-bentar, aku izin sapa Bunda Nora dulu. Bunda Nora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Monitor. Lanjut Pak Palopo. Ya, tapi menarik. Sebenarnya sudah selesai sih. Cuman sisa aja itu aja. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Wes, selesai itu. Iya. Karena terus kenapa masih Kristen, Pak? Iya, Bang. Kenapa masih Kristen? Iya, aku Kristen itu semua Kristen dari keluarga aku itu semua Kristen. Oh, dari keluarga. Lah, terus kalau sudah mengaku Yesus bukan Tuhan, terus apalagi? Tinggal mengikuti aja bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lah, pertanyaannya, Pak Cipong ini orang Israel bukan? Iya, Bang. Abang ini orang Israel apa bukan? Emangnya bahasa aku bahasa Israel? Nah, itu masalahnya di situ. Ayo. Ya, sebenarnya Alkitab itu banyak yang dirubah sih. Ya udahlah Pak Cipong sebenarnya tinggal selangkah aja lagi. Ya kan? Tinggal mendengar kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa seseorang penolong lain. Nah, dicarilah itu, ya kan? Siapa seorang penolong yang lain? Lalu Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kamu ke jalan yang benar. Itu kata Yesus. Dia akan memuliakan aku, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Selesai itu. Yesus itu sebagai jalan dan kehidupan, kan yang tertulis dalam Yohanes, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, tapi jangan salah. Betul, ayat itu betul. Jalan itu kan maksud ajarannya dia, ya kan? Jadi untuk menuju ke Bapa, mengikuti dia, mendengarkan firman-Nya. Yohanes 17:8, 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebentar Pak ya. Nah, kita cari dulu apa itu jalannya. Karena di Yohanes 5:44, jangan kamu menyangka aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Tetapi Musa juga jalan kebenaran. Baca di Yohanes 5:45. Gampang kok. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu adalah jalan kebenaran. Ya, begitu Pak. Gampang sebenarnya. Musa bagi kaumnya Yudaism, Yesus bagi kaumnya Nasra. Selesai. Cari yang terakhir. Selesai sampai di situ sebenarnya Pak. Iya. Betul lah Pak, saya bilang. Begitu ya Mbak Natali? Ya, jadi gitu aja, Bang. Aku di sini aku dengar aja aku sih. Iya, dengar aja di sini Pak ya.
Mungkin host bisa masuk lah. Siapa Mbak Nora? Mungkin masuk Mbak Nora. Kerja. Izin dibantu di follow dulu teman-teman ya. 900 di bawah ini ya. Ya tapi Pak kalau Bang. Iya. Kalau Pak Cipong ini Alkitabiah dia. Karena menurut Yesus, menuju kerajaan surga itu ya mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Gitu Pak Cipong. Gampang kok. Iya. Pertanyaan saya, kenapa masih Kristen? Kalau pertanyaan itu aku nggak bisa jawab. Oh, nggak bisa jawab. Baik, Pak. Lebih banyak membaca Bible aja, Pak, ya, supaya menemukan jalan kebenaran. Ikuti aja kata Yesus. 14:6 itu nggak salah. Akulah jalan kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak sing ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui beta. Itu kata orang Ambon. Ya. Nah, Yesus itu hanya sebatas jalan menuju ke Bapa. Apa jalannya? Yaitu mendengar setiap firman yang diberikan Bapa kepada Yesus. Itu Pak. Begitu Pak Cipong? Iya benar itu Pak. Iya, hati-hati Pak Cipong ya. Hidup ini hanya sementara. Kalau Pak Cipong ini punya anak, punya keluarga, Anda kan ini sebagai supir lah istilahnya ya, sebagai nahoda. Kalau salah kita memilih jalan, aduh, masuk semua Pak. Hati-hati dengan perkataan Yesus. Aku tidak pernah mengenal kalian katanya. Kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7:23. Pak Cipong kok noise Pak Cipong? Iya. Lanjut dulu Bunda Natalia, mungkin edukasi sedikit aja ini Pak Cipong. Beliau ini seorang mualaf juga Pak Cipong. Beliau rajin membaca Bible. Akhirnya beliau menemukan kebenaran itu dengan membaca Bible, bukan baca Al-Quran, bukan. Ya betul ya, Mbak Natalia. Iya betul banget Jalan, Pak lanjut. Cipong. Sebentar ini aku sapa dulu, ada yang datang. Pencari. Assalamualaikum. Pencet ya. Oh, iya, pencet. Bahaya pencet-pencet. Bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Saya izin parkir dulu ya. Udah masuk apa? Siap Bunda, siap. Lanjut. Oh iya Masuk Bunda. zuhur. Zuhur. Zuhur ya. Sini masuk apa? Udah asar. Ya, lanjut. Di mana Bunda Nora ini? Saya di Iya, Zimbabwe. Lagi di Zimbabwe dia, besok di Hong Kong Iya, untuk pelayanan. di Zimbabwe. Saya kan melarikan diri. Duh, ngeri kali. Saya izin parkir dulu ya teman-teman ya. Saya izin parkir Saya- dulu ya. 5 jam saya di Siap, sini Bang, ya. siap. 5.000. Jadi Siap. jadi tolong jangan suruh Bang Ardi maju, Bang Ardi jangan. Anggap saja saya nggak ada di sini. Lanjut. Ya, saya Ya, aku juga ya, di parkir boleh di saya sini promo ya. Besarkan saya dulu, host. Saya ada jual, saya sekarang jual kebab. Nah, ini gerobak saya. Tolong yang apa? Singgah-singgah ya. Itu tidak akan nyasar, cuman saya yang gerobaknya kebaptis. Ya? Hah? Oke. Kebaptis? Ya. Ini kalau sekali makan kita langsung mengeluarkan kata halelidi. Gitu. Aduh. Enggak Ya, itu lanjut, bagus. lanjut ya. Ngeri aku, bahaya itu. Oke. Lanjut Pak Balopo, silakan. Iya, sebenarnya sih Mbak Natalia aja. Orang Mbak Natalia dari sono kok. Bagaimana bisa ketemunya gitu kan? Gitu. Monggo. Ya kalau kayak Pak Cipong ini ya, Bang Cipong ini percaya Yesus bukan Tuhan, bahkan juga tahu Bible Bunda itu. Natali, Bunda, Ya, kenapa bilang cipong? itu namanya Cipong. Oh, cipong. Ya, Iya, ada om cipong. Ya, ya, Iya. saya kira pok gitu. Iya, lanjut. Oh, enggak. Bunda Nora. Bukan itu. Gimana Bang Cipong? Jangan dipertegas, woi. Saya makan, woi. Jangkrik. Bang Cipong?
makan jangkrik. Aku di sini aja, aku parkir di sini, aku dengar aja, undang teman-teman aku yang lain aja yang Kristen, yang kalau pengen mau naik. Iya, iya, Bang Cipong juga lagi noise ya, lagi di luar kayaknya ya, musik-musik. Tutup dulu ya Bang Cipong mic-nya, soalnya kita lagi live YouTube juga. Ya sebenarnya kalau memang sudah menyadari Yesus itu, seperti yang tadi Bang Cipong bilang ya, Yesus bukan Tuhan, ya karena memang nggak pernah ada pengakuan Yesus adalah Tuhan. Seperti ini apa yang saya alami, Bunda Nora dan juga mualaf-mualaf lainnya juga pasti banyak yang sudah pernah mengalami itu, menyadari itu, mempelajari Bible, tahu Bible itu kontradiksi. Dan akhirnya ya kami lebih memilih untuk menjadi mualaf. Tapi kalau memang kalian nggak mau mualaf, mau tetap di Kristen atau mau kemana gitu kan, itu silakan aja. Bentar, ini Pak Jonas ini, Pak Jonas, halo Pak Jonas. Sore, malam. Iya malam Pak Jonas. Pak Jonas mau mualaf juga mungkin ya Dinda? Mungkin. Kalau jalan jangan miring Pak Loko. Lurus ini kebanyakan cat tikus Pak Loko. Pak Jonas mau mualaf? Belum, kayaknya belum deh. Kayaknya enggak. Itu Pak Loko udah miring itu. Pak Jonas, tolong saya jangan dimarahin Pak Jonas ya, minta tolong ya. Ardiansyah, ya. Soalnya kemarin gini Dinda Natalia, ini Pak Jonas kok miring aja jalannya nih, gimana nih? Waduh. Lagi miliknya Pak Loko. Iya. Udah tulisannya di situ utusan Tuhan, kenapa dipanggil Tuhan? Berarti miring. Ya, gak umum nih Pak Jonas ini. Paling miring kan lu itu jalan miring. Udah lah, lu udah miring itu. Karya ajan tempat gue. Iya, lanjut Dinda Natalia. Pak Jonasnya noise juga, lagi azan ya? Noise, lagi sholat itu maghrib kali beliau. Sholat isya, kayaknya isya deh itu aja isya kayaknya. Bisa ya belajar dia, belajar. Ya gak mungkin dong masa nuhanin anak orang terus ya, kau umum. Ya orang umum. Ya, orang umum. Aneh. Dan bener-bener aneh tadi. Dinda Natali sama Pak Jalan Miring, Bang Palopo, izin turun dulu karena saya mau balik ke rumah dulu dan juga mau mewartakan kebenaran. Lanjut dulu ya. Assalamualaikum. Masak nasi goreng. Waalaikumsalam. Nanti insya Allah naik lagi. Naik kemana Dinda? Ya ke sini lah, ke Komal. Ke sini? Iya. Ke Komal VST loading, Oh, kirain ke sini. Ini pasti bahaya itu, nanti bahaya itu. Naik ke sini katanya bahaya. Lanjut. Bahaya, oke. Udah ya, aku izin turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali Pak Cipong. Halo, Pak Cipong di mana Pak Cipong? Iya Pak. Di mana posisi Bapakku? Ini lagi di warung. Oh, di warung. Enggak, saya menarik ini, Bang. Anda sebagai seorang Kristen ya, kenapa Anda tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh? Sementara pondasi keimanan Kristen itu kayak Pak Jonas ini Yesus Tuhan, padahal tulisannya utusan Tuhan. Ini gimana Pak Cipong ini? Ini agak lain Abang ini. Silakan Bang. Sebenarnya utusan. Ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Tritunggal, yaitu Yesus. Siapa yang main gitar itu Pak? Siapa yang main gitar? Cipong jauh sedikit dari situ dulu, soalnya lagi live di YouTube kan, nggak enak. Iya, Coba minggir dulu, karena ini kebenaran Cipong ya. Karena ini kebenaran. Kalau Pak Jones ini mudah merajuk jadi dari belakang saja. Tapi ini tanggal apa? Tanggal muda jadi dia kan salah satu kepala staf Bilising kan. Kalau kita kita diskusi di tanggal-tanggal 30 begitu emosi dia karena banyak terlambat angsuran mobil yang belum dibayar. Makanya pusing dia kan. Ini kan tanggal-tanggal muda jadi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mau izin tadi, mau minta Bang Ardian, nanti saya buka Komal. Kebetulan ada teman tadi setelah diskusi dia pengen belajar banyak tuh terkait masalah Alkitab, karena dia sudah mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad itu utusan, Yesus juga utusan. Nah dia pengen belajar nih, dia lagi pengen
pengen menemukan kebenaran. Wah, Pak Jonas tambah panas dengernya. Nanti di follow aja Bang, di follow aja Bunda Nora atau Dinda Natalia, ya kan? Beliau kan ini mantan dari sana, ya kan? Pastilah perjalanan spiritual beliau sehingga menemukan kebenaran itu bisa. Gitu. Kalau kebetulan beliau ini ya marganya sih Tarigan. Kebetulan sudah nyampe. Sudah tinggal dikit lagi lah, selangkah lagi. Ya itu lemahnya saya tidak punya di P1 lagi. Kalau ada di P1 lagi, saya buka tadi. Itu. Nah dia tadi juga ngomong, Bang, izin nanti malam buka komal, nanti ntar saya naik lagi ya katanya. Kita belajar, nanti saya catat, katanya mau saya pelajari semua. Makanya saya tadi, minta Bang Ardiansyah nih. Saya cari-cari ternyata ada di sini. Naikin aja dulu ke sini, nanti biar aku hubungin Bang Ardi, biar Bang Ardinya naik lagi, insya Allah gitu. Ya gampang kok, banyak kok kita di sini pendeta garis lurus banyak di sini. Iya. Nah mantap. Ya, banyak juga nanti pendeta yang jalannya miring. Pak Jonas ini miring jalannya. izin polo ya, izin polo Gurunda, Bunda, izin polo dulu. Iya Pak Ambon. Nah, nanti ntar kalau emang nanti nggak sempet ini saya sempet turun gitu, nanti ntar kalau emang saya buka komal, izin salah satu ikut ya, nanti ntar menjelaskan biar beliau paham gitu. Iya Pak Ambon, insya Allah. Ya Pak, ini noise juga Pak Ambon ya? Iya izin. Kebetulan dekat musola, izin ini dulu ya, izin mute dulu. Iya Pak Ambon. Monggo Pak Ambon. Soalnya ini juga guys, suara azan itu juga di YouTube gampang kena strike loh. Iya betul. Langsung merah biasanya kalau kena azan. Ya, Cipong naik lagi Cipong. Halo Cipong. Takut miring sama lo Pak Lopo. Iya, jadi gini Pak Yones, saya juga agak bingung sekarang ini, banyak yang pengen malah belajar Bible itu sama orang Islam. Kenapa begitu Pak Yones? Apakah memang orang-orang Islam ini Alkitabiah atau gimana Pak Yones? Ini saya agak bingung ini. Kemarin aja dua loh, termasuk dengan Pak Pendeta siapa? Pak Pendeta Marpaung kalau nggak salah ya, dari Tarutung kok. Dia bilang kok ini Pak Palopo lebih paham Bible. Ya saya membaca Pak, apa kata Yesus, bukan kata siapa. Ini gimana ini fenomena seperti ini Pak Jonas? Ya ikut miring ntar kayak lu kalau belajar malu. Saya ini menyampaikan loh Pak Jonas. Betul. Iya, hanya bilang ini menyampaikan ini kemiringan, makanya takut ikut miring sama lu. Enggak gini Pak Jonas, ini terus terang kita dari hati nurani ya. Ini kan kita sahabat nih, temenan nih Pak Jonas ya. Pada waktu Yesus berkata, itu dari logika gua bahkan itu, bukan cuma hati nurani. Oke, ada judul di Bible itu tulisannya Yesus hamba Tuhan. Itu di Yohanes berapa? Matius 12:15 kalau nggak salah ya. 12:18. 12:18. Tapi judul perikopnya di situ Yesus hamba Tuhan. Nah, saya mau nanya Pak Jonas, waktu Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Nggak ada ya, Yesus Tuhan kan? Judulnya di situ Yesus hamba Tuhan. Nggak ada katanya Pak. Iya, makanya miring Tuhan. Lah, wes aku pulang gimana nih barangkali? Nggak ada katanya. Aduh, nggak pernah baca Pak Jonas ini. Nggak ada ya. Salah itu ya. Salah ya Pak Jonas ya, kalau Yesus hamba Tuhan itu salah ya. Nah, gelar dia banyak. Dia boleh dikatakan hamba Tuhan, hamba Allah, anak manusia, anak Tuhan. Banyak gelarnya. Banyak banget. Iya Pak Palopo tuh tanya, kalau dia digelari hamba Tuhan itu yang jadi Tuhan siapa? Ya gitu ya Pak Palopo ya. Lanjut Pak Palopo. Gampang pertanyaan saya Pak Jonas. Gelar waktu Yesus, iya gelar itu menghilangkan bahwa waktu Yesus jadi hamba Tuhan, apa yang dia sebagai Tuhan itu tidak menghilangkan itu. Itu gelar saja.
Ya nggak apa-apa. Waktu Yesus gelarnya Tuhan, siapakah yang gelarnya hamba Tuhan? Siapakah yang mempunyai gelar Tuhan? Itu gimana Pak Jones? Waktu Yesus menyandang gelar hamba Tuhan, aduh inilah kalau sama Pak Jones ini mutar, jangan nyampe-nyampe. Mengatakan hamba Tuhan. Ketika apa namanya? Suaranya putus-putus ya? Pak Prabowo ya sebagai gelar. Iya, putus. Ini lagi. Ketika Pak Prabowo sebagai presiden, lalu mungkin mengarang ini. Sinyalnya pun macet juga kayak Pak Jones, sama macet wis angel wis. Angel. Lingkungan keluarganya dia juga jadi kepala suku, itu kan nggak mengganggu jabatan presiden dia. Loh, ini kan nggak bicara Pak Prabowo, Pak Jones, nggak usah dianalogikan Pak, terlalu jauh. Bicara iya, waktu Yesus dianalogikan. Aduh, putus-putus ini Pak Jones. Halo, siapa ini? 3 putra. Malam, Muslim Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Jalan ya, Islam ya. Ada yang mau disampaikan? Biar aku menyimak aja di bawah, Pak Ustadz. Iya. Oke. Makasih ya sudah mampir. Dengarkan aja dulu ini orang Kristen dulu. Iya. Diturunkan ya Bang 3 ya. Makasih Pak. Iya. Sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, jalan. Iya. Gimana Pak Jones? Izin host sama Stad, izin ya Pak, izin parkun dulu nih sambil nunggu Bang Tigan. Saya mau ke Isya dulu sebentar ya. Izin parkun. Siap Kang, siap. Oke, silakan teman-teman Kristen. Kalau ada yang mau naik ya, mau ganti Tuhan atau yang masih 3 Tuhannya ya, silakan. Pak Jones ini jaringannya Pak Jones. Susah kita diskusinya Pak. Ya, tapi udah bagus kan? Nah ini nih. Oke. Pertanyaan saya sangat mudah, Abangku Jones. Jadi saya nggak mau ke presiden kemana lah. Ketika Yesus gelarnya hamba Tuhan, yang menyandang gelar Tuhan siapa? Waktu Yesus gelarnya hamba Tuhan, siapa Tuhan di situ? Nah itu Cep, angel Iskandani. Tapi Yesus lah. Hah? Tapi itu gelar itu kan dia banyak di luar gelar utamanya dia sebagai Tuhan. Jadi nggak merubah gitu loh. Maksud saya itu ketika gelar Pak Prabowo presiden jabatannya dia nggak berubah ketika di ketua kelompok misalnya kaum keluarganya dia dikatakan kepala suku gitu misalnya, yang nggak berubah gelar presidennya. Nggak gitu Pak Jones. Gini loh, kalau Pak Prabowo presiden, nggak mungkin Pak Prabowo itu jadi ajudannya presiden, nggak mungkin. Kalau Pak Prabowo itu ajudannya presiden, berarti Pak Prabowo bukan presiden. Kan gitu, gampang kok ya Pak lupa ya. Iya kan. Lanjut Pak. Kalau Bapak ke situ nggak nyambung, soalnya kalau Bapak perumpamaannya dia ke keluarga itu nggak nyambung gitu loh. Sedangkan ini Tuhan dan hamba Tuhan. Dia kan punya, dia sebagai manusia kan punya keluarga, kaum keluarganya punya itu kan dari sisi. Tapi kita ini nggak lagi ngomongin Yesus sama mamanya, bapaknya aja. Nggak nyambung, kalau analoginya gitu nggak nyambung. Nyambung, kamu aja yang nggak bisa berpikir bagus. Nyambung. Dengar baik-baik. Apa artinya Yesus hamba Tuhan? Udah nggak usah ngomongin presiden, karena presiden saya bukan Tuhan saya, bukan Tuhanmu juga. Nah iya betul. Ya tapi udah. kan jabatannya sama, itu cara melihat jabatan.
Mana Cara ada? melihat gelar itu Mana sama ada? jabatan. Pak Prabowo adalah Tuhan itu sendiri, nggak Mana ada. ada Nggak di usah mana? ngomongin Prabowo, nggak usah ngomongin Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan Tuhan, nggak ada di sini yang Lagi nyebut Pak sibuk, Prabowo lagi sibuk urus Memang itu. bukan Iya. Tuhan, tapi cara Jangan dibawa-bawa pandang lah. sebuah- Lagi sibuk, sebuah Prabowo. gelar jabatan. Udah. Itu gampang melihatnya. Analoginya ke presiden. Pak Jonas, tolong jelasin aja deh. Yesus hamba Tuhan. Nah, ini satu perikop nih. Nah iya Yesus kan hamba dia saya bilang tadi, dia banyak Pasti. gelarnya. Saya nggak nanya banyak gelarnya. Tolong jelaskan gelar Yesus hamba Itu udah saya Tuhan. Ini jelaskan. hamba yang dimaksud ini apa? Makanya kamu Hamba yang Islam dimaksud ini apa? makanya. Iya, Itu hamba karena yang kamu dimaksud. nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti. Hamba yang dimaksud ini apa? Ya hamba itu kan salah satu apa yang dikuasakan oleh Tuhan kepada dia. Kuasakan Tuhan Artinya- kepada dia. Tuhan yang siapa lagi kuasakan kepada dia? Ya itu kan sebutan kalau kamu bicara hambanya doang, hamba Nggak Tuhan. umum. Tapi kalau Iya, Yesus itu nggak kan umum. Tuhan itu sendiri, makanya nggak bisa begitu buat Yesus. Itu cuma Tuhannya ada gelar. berapa, Pak Jonas? Satu, Yang mana? Yesus Yang hamba itulah. Tuhan. Oh, berarti Tuhannya Pak Jonas ini hamba. Hambanya Tuhan. Oh, mungkin gini loh, Yesus hamba Tuhan Yesus. Mungkin gitu ya? Nah, kan sama miringnya kan. Natali sama miringnya nih. Kena ketularan gimana itu. sih? Kalau deket-deket Pak Lopo lu sama-sama miring nanti. Oh, Bener? dijawab aja lah, nggak usah Terus nangis jawab gitu, sama-sama nggak usah miring. nangis lah. Hamba, dia Itu ketahuan. gelar, hamba itu kan gelar. Nggak Iya. masalah. Ini hamba yang dimaksud tuh hamba seperti apa? Sebutan saja, gelar itu hamba Tuhan. Iya, Yang nggak hamba. Nih, hamba ya, kalau dari KBBI, hamba itu abdi, budak belian. Maksud Tuhan budak? Terus, iya tuh. Coba sih aku lihat di ini ya, di sini mungkin versi lainnya ada terjemahan yang lebih gampang kita mengerti ya. Coba ya, aku lihat ya. Ini Iban. Ya, kita lihat Bible Iban ya. Sumbernya Alkitab Sabda ya. Kita lihat versi Iban. Coba. Iban ini kayaknya ada arti yang sangat mudah dimengerti kayaknya, walaupun bahasanya bahasa-bahasa Iban ya. Tunem dia aku ti udah dipilih. Aku ridu loh. Ini bahasa apa sih? Iban. Oh, bukan yang Iban, bukan. Apa ya? Bible versi apa ya itu ya? Coba ini kayaknya. Clean cut kayaknya ya. Yang kuno ya kayaknya ya. Pak Palopo inget nggak yang mana itu ya? Sebentar. Udah lama sih aku nggak ngeliat gini nih ya. Ini kayaknya nih. Nah. Oh, Leidecker guys, ketemu Leidecker ya. Leidecker ya, Matius 12:18. Lihatlah budakku. Oh, ternyata budak memang ya, sama kayak KBBI tadi ya. Oh, budaknya Tuhan yang aku sudah memilih, kekasihku yang jiwaku padanya. Aku akan bubuh rohku ke atasnya, maka ia akan memberitakan hukum pada halayak. Ini Tuhan jadi budak. Pak Jonas, hamba yang dimaksud ini ternyata budak loh Pak Jonas. Hamba. Budak loh. Gimana sih? Macet. Budak, kok Yesus budak sih? Aduh, semaput kayaknya dia ini Pak Palopo. Aduh, mana dia? Aduh. Kok bisa ya? Aduh, Pak Palopo aku kembalikan aja lah ke Pak Palopo nih, nggak tanggung jawab banget nih dia nih. Waduh, gimana nih Pak Jonas ini? Makanya ini Pak Jonas ini miring aja jalannya kan. Masa budak dipertuhan? Kan orang umum ya. Iya, orang umum loh. Bas, udah itu udah lewat lah. Hah? Terus apa lagi? Udah lewat. Oh, jadi Pak Jonas waktu Yesus hamba Tuhan itu yang dimaksud budak gitu ya? Itu kan terjemahan lama. Iya. Kata hamba itu ada di situ botol, makanya Marah lagi ya. Dia marah guys. parah. Nah, silakan dia lewat aja lah. Aku nggak ngerti bahwa itu kan masa lampau. Marah Kosa dia. katanya kan masih itu kan masih terjemahan lama itu. Ini coba sih.
kita klik ya. Makanya lo Islam. Oh Karena iya lu dong. botol. Kok botol? Karena lu botol. Yang botol kan Kristen. 1 Korintus 4:10. Orang dipakai terjemahan lama Ini lu TB pakai memahami sekarang. Itu kan kebotolan. Jangan ngambek gitu lah Pak Jonas. Iya, enggak ngambek. Coba Ini botol hamba ini ku klik ya. Hamba ini ku klik ya. Ini TB loh, TB ya. TB. Iya, itu gelar aja iya, itu jangan kan. nangis Sudah dong. tadi gelar. Iya, itu kan enggak masalah. dalam Tuhan. TB ya hamba. Makanya baca dulu ayatnya itu kamu pegawai. sabda yang kita nggak pernah pakai. Pegawai. Saya nggak pernah pakai sabda. Kamu pakai secondary sumber mana coba? Iya, terus original kita. teksnya kan tetap hamba kan? Hamba itu kan memang dia itu kan mengabdi. Ada Iya. lagi yang menguasai dia dong. Ya enggak apa-apa, enggak ada, itu kan cuma menjelaskan. Terus hamba itu apa? Ini di KBBI juga sama, hamba itu budak. Itu nggak ada yang salah di situ karena kamu aja. Iya, nggak memahami. salah. Siapa yang bilang dia salah? Nggak salah. Ya iya, kok. makanya itu Aku nggak keberatan mau Yesus hamba Tuhan, budak Tuhan. Aku nggak masalah. Siapa yang bilang itu salah? Gimana sih? Pak Jonas aja yang ngamuk-ngamuk gak jelas. Pak Jonas aja yang marah-marah gak jelas gitu loh. Jadi ini ceritanya gimana nih waktu Yesus hamba Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Itu kan gelar aja. Iya, waktu Yesus digelari hamba Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Si hamba Tuhan itu di Matius ya. Ya sama itu, nggak apa-apa itu. Ya tetap dia Tuhan. Oh. Lanjut Pak Palopo. Makanya lu Islam enggak, ini Pak Jonas pernah baca Bible nggak sih? Miring lu soalnya, lu baca juga nggak ngerti, miring. Udah dijelasin. Coba dijelasin. Sewaktu Yesus menjadi hamba Tuhan, jadi anak Allah yang jadi Tuhan? Gitu loh, gampang kok. Tuhan jadi anak domba, Tuhan tapi jadi batu penjuru. Astaga, Tuhan pula dikatakan anak domba. Kali Tuhannya dia, ada yang anak domba, ada yang batu, banyak kali. Kalian itu semua dengan linguistik itu nggak ngerti. Makanya jadi botol akhirnya. Enggak, gini aja Pak Jones. Nabi dengan Tuhan itu sama nggak? Nabi dengan Tuhan. Sama nggak? Berbeda lah. Berbeda. Ini enak, ini berbeda. Izin Mbak Natalia, saya kan ini nggak bisa open cam. Bisa dibukakan Yohanes 4:19. Yesus itu gelarnya Nabi. Iya, sabar. Tadi kan Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan itu beda dengan Nabi. Beli gelar itu. Iya, sabar dulu. Aduh Pak Jonas kenapa sih? Kok Iya, sabar. Kenapa sih? Biasa aja kali. Pemahaman kalian itu Yohanes yang nggak naik level gitu loh, miring terus. 4:19. Oke. G. Ya tadi kan Pak Jonas mengatakan bahwa Tuhan dengan Nabi itu beda kan gitu. Jadi jangan diborong. Tapi kan orang ketika sebagai kemanusiaannya dia digelari Nabi itu kenapa nggak boleh orang menggelari dia Nabi? Iya, sabar dulu, sabar. Oh sabar. Ya ini lagi dibuka. Jelas. Itu apa Mbak? Itu kok Tuhan turun pangkat dulu? Iya Tuhan turun pangkat. Diskusinya lah berbobot makanya miring terus lah. Kok ngambek terus sih Pak Jonas, jangan ngambek dong. Pak Jonas ngambek sama kamu yang botol gitu ngapain otak setengah? Kayaknya dia harus bahasnya levelnya diturunin lagi kayaknya Pak Palopo. Dia ngambek soalnya. Tapi dulu ya, Yohanes 4:19 ya. Rendah kalian itu sudah dekat rendah. Satu otak setengah, satu otak miring. Udah sangat rendah udah. Iya, sabar. Udah sangat rendah, udah mau diapain lagi? Sabar Pak Jonas, sabar. Dibahas lagi. Aduh, ini kenapa sih penyembah Tuhan yang tidak waras lagi bisa diem dulu nggak sih? Bisa diem dulu nggak? Loh, kamu penyembah Tuhan yang fiktif kok gimana? Lu siapa Tuhan lu nggak pernah punya kuasa dan tidak terlihat? Fiktif dia ngambek keserupan. Tidak bedanya dengan mulutnya langsung menghujat nggak pakai data. Gitulah ya kualitasnya Kristen ya. Kamu Tuhan ini saya apa coba kamu bilang? Memang di Bible tulisannya gitu. Tuhan saya hujat Tuhan kamu. Oh, setengah botol. Ini nih, ku tunjukin datanya ya. Sebentar ya Pak Palopo ya. Ku tunjukin dulu ya. Oh, ternyata kalau bilang Yesus nggak waras, itu ngehujat ya. Oh, gitu ya. Lu bilang Tuhan gua apa tadi ya? Tidak waras lagi. Nggak tahu bahwa tidak waras lagi. Nggak bisa menunjukkan kuasanya, nggak bisa menunjukkan dirinya. Ini itu aku fiktif bisa, tidak sama ini dengan nggak ada tertulis Allah fiktif, nggak ada data Allah fiktif. Kalau data, cuma kalau lewat data Tuhanmu gila,
Tuhanmu gila itu ada. Iya, memang Kalau ada data terus, karena Tuhanmu kamu itu tidak waras lagi, itu ada, ini kelihatan. Udah melotot belum Pak Jonas? Udah melotot. Markus 3:21 pasti makin sakit dia dengernya ya. Waktu kawan keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, iya tidak waras lagi. Ini keluarganya sendiri bilang dia nggak waras. Aduh gimana? Coba gimana Pak Jonas iki piye ya? Keluarga Tuhannya dewe ngomong Tuhannya gendeng iki apa kira? Aduh gak bahaya tak kira? Dibilang apa ini? Dibilang apa nih? Dibilang apa? Gila katanya. Aduh gak waras. Ya inilah Pak Jonas ini penyembah Tuhan yang tidak waras lagi. Saya kalau bicara itu ada datanya. Di saat Anda berbicara nggak ada data, Tuhan itu itu Anda tidak ada. mengujar. Yesus yang jelas ada. Oh, berarti Tuhannya gua kenal, Yesus gua juga akan fiktif bertemu ya? dengan Kamu Tuhan tidak dan dapat dia. melihat dan melihatnya dan suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Daripada Oh, lu Tuhannya menyembah Tuhan Yesus yang juga fiktif. Oh, Tuhannya Yesus Nggak ada fiktif. Tuhan yang Yesus itu dinyatakan lewat Yesus. Oh, Tuhannya Yesus itu fiktif ya? Dengan muka dengan Yesus. Kamu Terus bertemu siapa? udah gitu nggak waras ya? Allah Yesusnya fiktif. nggak waras ya? Gimana sih rasanya nyembah Dia Tuhan ketemu yang nggak dengan waras? kita. Aduh, Pak Jonas, malu-maluin lu nggak selamat rasanya lu. gimana sih nyembah Tuhan yang nggak Udah waras jual-jual lagi? Yesus nggak selamat. Aduh, Dijual, di-prank pula lagi. ngapain gue jual Tuhan? Ngapain Ya dulu udah iyalah dijual tuh, sendiri kamu sama meninggalkan Yudas? Yesus Ngapain itu aku jual jual? Yesus Udah sold namanya, out dulu. botol. Dulu udah Kamu sold tuh Yudas. out. Udah nggak ada lagi yang bisa dijual. Dulu udah sold out dijual Yudas Yudas. kamu. Nggak ada yang bisa Kamu dijual jual lagi. Yesus kepada iman kamu. Apa? Saya disamakan dengan Yudas. Harusnya kamu makasih dong dengan saya. Dengan jasa Siapa? Yudas, Tuhanmu Untuk disalibkan, apa? dosamu ditebus. Makasihlah Kacau. kepada Yudas tim. Gak butuh kamu Rasanya Natal. gimana? Rasanya gimana Pak Jonas? Nggak butuh Nyembah diskusi Tuhan sama yang kamu, udah nggak Natal. waras lagi gimana rasanya? Sakit nggak? Cor, ada lagi nggak yang lebih bermutu Ada daripada dia? sakit-sakitnya atau ada gila-gilanya gitu? Iya. Ada gila-gilanya gitu Pak Jonas? Iya, Pak Jonas ada gila-gilanya gitu. Nyembah Tuhan yang nggak waras lagi Jadi itu nggak ada rasanya lagi gimana? nggak Ada ini? gila-gilanya lagi gitu. Enak. Ini gila nih, orang gila ini yang kita hadapi, Oh, Pastor. ya memang Yesus memang dikatain gila. Yesus memang dikatain gila. Ini datanya orang jelas. gila ini. Memang Nggak Yesus ada. dikatain gila. Iya. Gimana rasanya nyembah Tuhan yang gila? Gimana rasanya? Gimana rasanya nyembah Nggak Tuhan ada. yang gila? Enak. Ada gila-gilanya gitu. Enak. Enak. Udah gila kau Natali. Enak ya? Nggak selamat Enak ya? senengnya. Enak ya? Lapar. Nyembah Tuhan yang ada gila-gilanya gitu enak ya? Enak. Nanti kamu rasa sendirilah. Enak nggak? Enak. Rasanya Neraka gimana? seneng banget kamu. Apa? Apa? Kok buru-buru mau masuk Bahagia neraka? ya kamu dengan Jangan Allah gitu yang lah Pak Jonas. Nanti kalau Pak Bahagia Jonas ya? buru-buru masuk neraka, Kenapa nggak ada orang yang hiburan di fiktif sini. bahagia banget ya? Jangan gila-gila gitu. Oh iya ya, memang Kirain Tuhannya masuk aja ke ada surga, nggak masuk ke waras. neraka Jadinya rasanya juga kayak dia. gini, ada gila-gilanya gitu. Gimana rasanya? Ataukah rasanya itu seperti saat menikmati Amsal 7:18? Rasanya menyembah Tuhan yang tidak waras lagi, apakah rasanya seperti Amsal 7:18? Rasanya apakah seperti itu? Apakah rasanya bergetar, bergejolak seperti saat Anda mendengarkan, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Rasanya kayak gitu nggak sih? Rasanya kayak gitu. Nyembah Tuhan yang udah nggak waras lagi rasanya gitu nggak? Lagi getaran-getaran di hati gitu. Ada nggak kayak gitu? Atau mungkin ada barang lain yang bergetar gitu, menjadi tegang gitu? Ada nggak kayak gitu? Hah? Ada. Sakit kan? Sakit ya? Sakit. Atau mau seperti yang di Yeskiel gitu? Perlu? Rasanya gimana? Menyembah Tuhan yang ada agak lain memang ini Pak Jonas ini agak lain memang Pak Jonas kabur kan sakit ya rasakan kau, makanya kau nggak usah ngehujat di sini, gak usah ngehujat, mampus kau kalau ngehujat sini. Emang enak ngehujat gitu ya rasanya ya, penyembah Tuhan yang tidak waras lagi. Ada sensasi-sensasi Amsalnya, Yeskielnya gitu ya. Kabur tralala, kabur au-au. Pak Jonas,
Pak Jonas, Pak Jalan. Pak Jonas sudah kabur. Kok Pak Jonas? Pak Lopo, Pak Jalan. Ini gimana ini? Otennya malah kabur ini. Ini ada mainan buat Pak Palopo ini kayaknya nih. Enggak lah. Habis rokok sama dia habis. Habis rokok sama dia. Ayolah Pak Palopo, kami butuh hiburan loh. Ayo silakan Pak Palopo. Pusing kalau sama aku. Apa mau dibahas? Aduh, kok cepet lagi dari siang, cepet ngikutin saya mulu, cepet ada apa, cepet. Ya udah lawan Tembon. Aduh, dari siang ngikutin saya mulu ini. Iya. Baru selesai sholat isya. Ini ketemu cepet lagi, apa salahku hari ini ya? Ya aku kan ada di mana-mana. Ya enggak, maksudnya kamu ngikutin aku ke sana, ngikut ke sana, aku ke sini, ngikut ke sini. Apa kamu suka sama saya? Bukan, karena aku ada di mana-mana. Lanjut. Itu. Cepet. Bukan, gantilah, jangan cepet lah. Cepet itu kayak jadi inget film si Unyil saya. Ada yang lain Pak Ambon, udah ini aja lah, bungkus dia udah, bungkus. Nggak ada yang lain, adanya ini aja. Aduh Kak, takut kalau sama cepet itu Kak, mau ngebahas kan apa gitu, dia kagak nyambung. Takut kok kusesatkan kan? Mana bisa disesatkan sama cepet? Aduh, lagi sejutanya juga nggak bisa, apalagi cepet. Takutnya kok kusesatkan kan? Nah, kalau kau mau sesat sendiri aja lah, cepet lah. Enggak lah, harus kuajak lah orang lain. Masa aku sendiri? Nggak mau ah. Udah bahan baku neraka udah kau aja sendiri udah. Ya jangan ngajak-ngajak yang lain. Enggak, aku di simpang-simpang. Enggak di neraka, enggak di surga, di persimpangan. Aku yang guide kalian nanti. Oh gitu ya. Iyalah. Pakai apa guide cepet? Pakai apa guide? Guide-nya pakai apa cepet? Pakai senter. Oh kau kesana surga, kau neraka. Oh berarti kau keturunannya Samiri ya? Apa itu Kemiri? Cepet. Iya, kamu keturunannya Samiri berarti ya? Apalagi Samiri itu? Waduh, nggak tahu dia. Padahal dia udah pakai lambangnya itu. Lambang apa? Ini bukan lambang Samiri ini. Oh, mata satu itu ke atas itu Samiri, itu lambangnya itu. Enggak lah, enggak Samiri. Ah, masa enggak? Kenal nggak sama Samiri? Enggak kenal. Siapa? Aduh, Samiri? aku aja nggak kenal. Aku cuma tahu ceritanya aja. Nah, ceritanya itu ya sama yang kamu bilang tadi, nunjukin orang supaya tersesat, ya itu Samiri. Iya, itu tokoh atau mitologi atau legenda. Bang, bentar Bang. Ini Bang Cepek ini kan Kristen kan? Cepek. Nggak jelas. Nggak jelas. Iya Kristen. Iya Kristen katanya. Kenapa ya Kristen itu kok Bible katanya firman Tuhan, kitab suci, pedoman hidup, katanya kok isinya kok ngeri-ngeri gitu, kenapa? Kenapa isinya harus mengerikan gitu? Iya memang itu kenyataan di bumi. Ya kenapa harus mengerikan? Itu Nggak kan ada yang pedoman ngeri. hidup. Itu kan pedoman hidup katanya. Kok ngeri banget gitu loh? Mana ada yang ngeri di situ Orang di nggak bumi ngeri. pun kita lihatnya itu. Oh lihat. Dituliskan, iyalah di bumi pun kan dilakukan orang hal-hal yang tidak Iya, yang baik, lihat. yang baik. Yang ngelihat siapa? Kok sampai dicatat gitu kan, dilihat-lihat anak kecil kan ngeri juga. Enggak Ngeri gimana ini loh, lihat agama nih. ini 18 plus agama ini. Oh Kristen itu 18 plus. Iyalah agama ini. Oh Kristen. Kristen agama 18 plus ya. Oh berarti anak kecil nggak boleh ya kayak gini ya. Baca-baca ini nggak boleh ya. Ya skill 23, 20 gitu nggak boleh ya. Nggak boleh lah, nggak ngerti dia.
Mana paham dia itu, yang Lah, kecil-kecil tapi mana kalau paham. anak-anak kecil-kecil sekolah minggu itu kan tetap sama bawa Bible kayak begini kan dibawa. Ini kan dibawa sama mereka. Kan isinya sama dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, dibacanya pun nggak ngerti dia itu. Anak kecil itulah, nggak ngerti anak kecil apa-apa. Iya, anak kecil nggak ngerti. Terus dia tanya, "Mama, Papa, ini artinya apa?" Ya nantilah tunggu 18 plus. Wih, anak zaman sekarang gadget di tangan, dipegang, dicari ya. Dia ketik apa itu arti birahi, bersendal, aurat, keledai, zakar kuda. Hei, apa ini? Apa itu maksudnya? Anak kecil loh zaman sekarang udah HP-an loh. Keinginan tahunya tuh tinggi anak kecil itu. Kalau itu bicara biologi pun udah diajarinnya tuh. Mana ada? Aku dulu kecil nggak diajarin tuh ada zakar kuda, aurat bersundal segala macam. Nggak ada. Anakmu paling gua ajarno kayak ngono iku rek. Oh iya, anakku ya ora kate tak ajarno kok ngene iki. Ya, sekolah kan udah diajari itu dulu sistem Nggak ada. reproduksi. Aku sekolah nggak diajarin yang namanya bersendal gitu, nggak ada. Anak-anak kecil sekolah minggu loh, anak TK, SD, mereka kan udah pada bisa baca. Anak SD udah bisa baca, udah jelas mereka baca. Mereka mau browsing, mau googling, mau YouTubean gampang gitu loh. Begitu mereka kalau baca kayak begini, Yeskiel 23, 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersendal, yang auratnya seperti aurat keledai, dan zakarnya seperti zakar kuda. Ini kalau anak kecil baca kayak begitu kan gimana? SD juga udah diajari tuh, di sekolah kan diajari juga sistem reproduksi. SD kan udah diajari. Mana juga. ada, mana ada SD diajarin kayak gitu? Nggak ada. Ada lah. Kok sekolah birahi sekali anakmu SD diajari birahi gini? Nggak ada. Adalah SD, SMP. Berarti anakmu udah tahu ini. reproduksi. Anak-anakmu udah tahu ini. Ini kan pedoman hidup nih. Anakmu udah tahu kayak begini. Nggak ada. Kamu nggak punya anak? Belum. Oh, pantesan kok nggak tahu kurikulum sekarang aja kok nggak tahu. Paling dulu pun kok nggak tahu nih baca-baca begini. Nggak ada anak SD belajar kayak gini tuh nggak ada. Makanya kalau anak SD-nya mungkin ke sekolah minggu, ya itu ada di sekolahan minggu mungkin baca begini. Tapi nggak. Dulu waktu aku Kristen nggak pernah tuh guru sekolah mingguku bacain kayak gini, nggak pernah gitu. Tapi kalau Kejadian sampai Wahyu itu kan jadi satu bendel di dalam Bible. Di sekolah itu sudah diajari siswa itu sistem reproduksi manusia dari hormon. Sebentar. Jadi ini Bible jadi 18 plus apa enggak jadinya? Kristen jadi 18 plus apa enggak? Tadi kan kamu bilang. Ya 18 plus lah. Nah, kalau 18 plus terus dikonsumsi sama anak kecil gimana? Ya nggak ada masalah, makanya biologi juga diajarinya itu. Itu SMA loh baru diajarin. Itu pun nggak ada pakai kata-kata yang kayak begitu. Udahlah, sistem reproduksi kok hormon menggatal sekali ya SD dipelajari. diajarin gini. Kenapa sih Kristen-Kristen yang naik jujur aja sulit? Minimal punya malu gitu loh. Kalau kalian bohong, dosa udah ditebus, itu silakan iman kalian. Tapi minimal punya malu gitu loh. Kita sama-sama tahu lah, kita Sekolah kan sama-sama sudah pernah sekolah. diajari. Sistem reproduksi apa, sistem reproduksi wanita apa, ovarium Ya udah, apa, tuh mana datanya di buku SD? Sebentar. Mana datanya di buku SD? Lo kan kamu yang bilang ada. Kalau Ya kamu buka bilang lah ada, kurikulum SD SMP. kan kamu yang bilang, ngapain saya nyari? Karena saya tahu itu nggak ada, ngapain saya nyari? Kan kamu bilang ada. Kalau memang ada, silakan tunjukkan datanya. Di mana kurikulum SD menunjukkan data seperti ini. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersendal, auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Mana reproduksi di SD itu mana? Mana datanya? SMP lah kita sebut SMP. Kau tadi bilang kan SD, mana? Udah dah, di nggak usah SD sudah ada. Mana di SD nggak ada? Nggak usah bohong lah kau di sini. Kok SD nggak ada? Ada di SD, Ya makanya udah buka aja. mana? Apalah istilah kurikulum atau apalah modul biologi. Nggak usah buka ngefitnah lah. Menteri Pendidikan pun nggak gila-gila juga kayak kau gini. Nggak ada Menteri Pendidikan Bukalah mau modulnya. ngasih materi kayak gini ke anak SD, nggak ada. Menteri Pendidikan juga nggak menggatal, nggak birahi kayak gitu. Nggak ada Menteri Pendidikan mau ngasih kurikulum yang Ya isinya kayak biologi begini kan SD nggak ada. sistem Nggak ada, reproduksi. bohong aja Sistem dia, reproduksi manusia itu diajarkan di kelas 5 SD. Mana datanya? Bagaimana manusia bisa Mana bereproduksi? Mana datanya? Nggak usah bacot. Datanya buka aja modul Tahu lah yang buka. biologi. Kurikulum biologi tentang reproduksi manusia, buka aja. Biologi SD. Ini kan sudah Biologi SD. sudah terbukanya ini. Biologi kok SD. Aduh Pak ngaco memang kamu itu Pak. Udahlah Pak, kamu mau nguasain materi apa sih? Jangan cuma bohong aja bisanya. Materi apa?
Kamu punya bisa menguasai materi apa? Jangan ngibul aja kerjanya di sini. Apa yang mau kalian bahas biasanya? Ya apa yang kamu bahas? Tuhananmu. Kau nguasain nggak Tuhananmu? Kau nggak jujur loh masalahnya. Nah, coba bahas Tuhan. Bagaimana manusia mengenali Tuhan? Manusia mengenali Tuhan berdasarkan kitab suci. Karena kitab suci itu berisi firman dari Tuhan, Tuhan nggak mungkin salah. Jadi dari situ kita akan bisa mengenal Tuhan mana yang benar yang harus kita sembah. Tuhan mana yang memperkenalkan dirinya, dia adalah Tuhan. Di situ. Terlalu Kalau panjang. kitab suci aja, loh kan kau nanya saya. Kalau saya mengenal Tuhan caranya itu gitu. Bukan seperti itu. Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Manusia mengenali Tuhan itu lewat kata-kata. Disebutlah firman, wahyu. Bukan dari buku. Loh, itu pengenalan akan ya Tuhan. iya dari kata-kata kan, kata-katanya Tuhan kan, dari firman Tuhan kan, itu bener nggak? Iya, tadi kau bilang tadi kitab. Ya iyalah kan jadikan kitab Quran gimana sih? katanya. Bukan, sebelum Saya nggak ada bilang kitab. Quran, saya tadi belum mengatakan Quran loh, saya tadi belum mengatakan Quran loh. Ya kitab kalian kan Quran. Iya, cuma Makanya saya belum mengatakan Quran, jangan sebelum nambah-nambahin lah. Iya, sebelum adanya kitab, manusia sudah bisa mengenali Tuhan. Kan kamu nanya Jadi bukan saya, karena kitab. sebentar loh, bukannya masalah sebelum ada manusia atau apa, sebelum ada kitab atau Bagaimana masalah manusia apa? mengenali Tuhan? Kan itu pertanyaanku. Iya, bagaimana manusia mengenali Tuhan kan, kamu nanya? Yang kamu nanya saya kan? Dan saya hidup di Manusia. zaman, lah iya saya manusia, gimana sih? Kok marah? Kata-kata, Aku cara mengenal, cara orang mengenal Tuhan itu beda-beda. Ada yang dari mimpi, sama ada yang semua kok. halu gitu. Dari kata-kata. Kan kamu diskusi sama saya. Dari kata-kata nggak ada bedanya, semua sama. Dari kata-kata. Iya, kata-kata yang apa? Kata-kata yang birahi kepada kawan-kawannya yang bersendal. Disebutlah itu firman. Kata-kata yang gimana? Apa disebutlah kata-kata itu yang wahyu. marilah kita memuaskan birahi? Itu apa gimana? Kata-kata yang gimana? Makanya pada Musa itu memperkenalkan kata-kata, aku adalah aku. Kata-kata semua, iya. Bukan kata-kata yang gini, marilah kita memuaskan gitu birahi hingga pagi hari. Nah, itu bukan momen perkenalan ini. Dan Ini kan bersama-sama. momen perkenalan. Oh, kan Bagaimana manusia mengenali Tuhan? Oh, berarti dipilih-pilih. Untuk Kita mengenal Tuhan bawalah itu dipilih-pilih. momen perkenalannya. Di mana ada momen perkenalannya itu kita Ya, ambil itu kan menurutmu, itu kan menurutmu. Kalau Enggak, kamu nanya, menurut Musa itu. Bukan menurut. enggak kan menurutmu cara mengenal Tuhan itu dari kata-kata yang perkenalan kan menurutmu seperti itu. Bukan menurutku, semua manusia memahami dari Baik, kalau dari perkenalan, kapan Yesus memperkenalkan dirinya, aku adalah Tuhan? Kata-kata. Iya mana? Kapan Yesus berkata-kata, akulah Tuhan dan sembahlah aku di mana? Dari kata-kata semua itu. Iya mana kata-katanya? Nenek lampir. Ya aku adalah Tuhan. Di mana? Itu yang ketemu sama Musa bukan Yesus. Mana kata-katanya Yesus? Ya aku. Ya mana? Aku Kok yang aku? Mana kata-katanya Yesus? Kalau Yesus ya sudah. juga kau ini. Yesus sudah Mana nggak kata-katanya berkata-kata dari Yesus? dirinya sendiri lagi. Iya mana kata-katanya Yesus? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus memang. tidak berkata-kata dari dirinya sendiri lagi. Tuhan kau Yesus Makanya bukan yang sih? ada, Yesus itu Tuhan yang bukan sih? ada tinggal aku. Yesus Tuhan bukan? Makanya diperkenalkan aku. Ada Makanya lagi. sempak koyak juga ini orang. Yesus bukan Tuhan. Malu juga dia ngaku Yesus Tuhan. Malu dia, malu. Kristen naik ke sini kok malu ngakuin Yesus itu Tuhan ya? Kok malu juga dia ngakuin? Kenapa malu? Yesus Ya, yang Yesus mana? Tuhan bukan? Iya, Yesus yang mana? Yesus Tuhan bukan? Yesus yang mana yang dimaksud? Harus jelas bertanya. Yesus yang di Matius 12:18 yang hamba Tuhan. Yang Itu hamba Tuhan Tuhan, bukan? bukan itu, bukan. Oh bukan. Bukan yang mana? Tepat dulu, tebaklah dulu, coba tebak dulu. Bukan ya? Sampai benar dulu, sampai benar tebak dulu. Terus Yesus yang mana Tuhanmu? Nah, bingung kau kan? Makanya salah sasaran kau ini. Kok bodoh beneran. kali nih Oten? Malu kan dia yang ngakuin mana? Yesusnya Tuhan, malu dia ngakuin Yesusnya Tuhan. Yesus yang mana yang kau maksud? Malu, dia malu. Makanya sama seperti di Jokowi katanya. Jokowi yang Udahlah, mana? nggak usah Bapak Jokowi, nggak usah Banyak Bapak Jokowi. Nggak usah Bapak Ini Jokowi. Yesus yang mana? Jokowi bukan Tuhan, nggak ada yang nyembah Jokowi, diam kau. Iya, Yesus yang mana yang dimaksud? Tuhan kau Yesus bukan namanya. Yesus yang mana? Tuhan kau namanya Yesus bukan. Makanya aku tanya Yesus yang mana yang kau mengerti? Alah. Berarti kau nggak kenal Yesus ini. Pemakan babi kau itu memang. Goblok, bodoh, tolol. 1 Korintus 4:10 memang ya Otennya.
Gobloknya nggak karuan, nggak karuan. Mau jawab Yesus aja malu banget gitu loh, gobloknya nggak karuan. Atau kakak, saya jaga dari tadi itu udah males, udah berapa komal, setiap saya naik komal, ada dia nongol, ini kamu ngapain ini? Masya Allah. Percuma dengan yang seperti itu kita diskusi, nggak bakalan ketemu. Iya sebenarnya Oten mau gimana pun juga sih, kita kalau diskusi kan mau Otennya dongok kayak apa kayak, sebenarnya yang menilai memang yang di bawah sih. Tapi kalau kayak gini kita diskusi juga dia nggak bisa jawab apa yang mau diedukasi ke bawah. Aduh aku kena pelanggaran, aku turun dulu ya. Iya. Emang bego nih longor Oten bajingan, Oten pemakan babi memang. Mumpung kena pelanggaran sekali aja aku mati memang babi longor penyembah Tuhan tidak waras lagi. Aku turun lagi ya, aku turun naik lagi ya. Oh iya. Aduh, ada aja. Oh iya. Ya Allah. Nggak mau ikut-ikutan juga, terkena lagi juga saya. Habis akun, habis 13 akun, 13 akun habis. Permanen 4. Aduh. La ilaha illallah. Ya akhir Pastor Rodeng mau turun dulu bang, sebentar, nanti gabung lagi. Oke, siap. Ya, izin dulu Pak.